Sekarang kita akan membahas cara hidup ganggang dan habitatnya. Ganggang merupakan penyusun fitoplankton yang berperan sebagai penyedia makanan dan oksigen bagi organisme yang hidup di air. Cara hidup ganggang dibagi menjadi dua, ada yang melayang-layang di dalam air dan juga ada yang hidup di dasar perairan atau menempel di batu. Yang melayang-layang disebut newstone, yang di dasar perairan disebut sebagai benthic. Reproduksi ganggang dibagi menjadi dua, ada secara seksual dan juga ada secara aseksual. Secara seksual ada konjugasi, ada singami, dan yang ketiga ada anisogami. Untuk aseksual ada pembelahan biner, ada fragmentasi, dan yang ketiga ada pembentukan spora vegetatif. Konjugasi artinya saling berlekatannya dua individu yang berbeda jenis dengan diikuti terjadinya plasmogami atau peleburan plasma sel dan juga karyogami atau peleburan inti sel. Singami artinya adalah peleburan antara dua sel gamet yang sama dengan bentuk dan ukurannya, tetapi berbeda jenisnya yaitu positif dan negatif yang kemudian diikuti dengan terjadinya peleburan inti. Singami menghasilkan zigot yang diploid. Anisogami adalah peleburan antara sel gamet yang ukuran dan bentuknya berbeda. Anisogami dapat berupa ogami, yakni maksudnya sel gamet jantan yang berflagela atau sperma ke sel yang gamet betina atau ovum. Kemudian terjadi peleburan inti. Hasil dari fertilisasi adalah zigot. Sekarang reproduksi aseksual. Pembelahan biner dapat terjadi pada ganggang uniseluler. Pembelahan diawali dengan pembelahan inti, diikuti pembelahan sitoplasma. Dari satu sel induk akan dihasilkan dua sel anakan yang akan tumbuh menjadi ganggang baru. Fragmentasi terjadi pada ganggang multiseluler. Fragmentasi adalah pemutusan sebagian tubuh ganggang. Bagian tubuh yang terlepas dari tubuh induk akan tumbuh menjadi ganggang baru. Dan yang terakhir adalah pembentukan spora vegetatif. Hal ini terjadi di dalam sel induk yang menghasilkan zoospora. Pembentukan ini dapat terjadi pada ganggang uniseluler maupun multiseluler. Tahap reproduksi aseksual pada Chlamydomonas diawali dengan menghilangnya flagela. Kemudian terjadi pembelahan secara mitosis sebanyak 2 kali atau lebih sehingga menghasilkan 4 sel anakan. Sel anakan membentuk dinding sel dan flagela menjadi zoospora. Jika dinding sel induk pecah, zoospora yang dapat berenang akan keluar. Zoospora tumbuh menjadi Chlamydomonas baru yang haploid. Jika persediaan makanan berkurang atau lingkungannya kering, Chlamydomonas akan bereproduksi secara seksual. Reproduksi seksual diawali dengan pembentukan gamet haploid melalui pembelahan mitosis berulang kali. Gamet lalu dilepaskan dari sel induk. Terjadi singami antara gamet yang berbeda jenis, positif dan negatif yang menghasilkan zigot diploid. Zigot membentuk selubung yang kuat dan resisten yang disebut zigospora. Zigospora mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan 4 individu baru yang haploid. Sekarang kita akan membahas klasifikasi ganggang. Ganggang dapat diklasifikasikan menjadi 6 filum berdasarkan pigmen dominan, keberadaan dan komponen penyusun dinding sel, jenis cadangan makanan yang disimpan, serta keberadaan flagela. Euglenoid atau Euglenovita berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang artinya sejati dan glen yang artinya mata. Euglenoid memiliki beberapa pigmen dominan, yaitu klorofil A, klorofil B, dan juga pigmen karotin. Salah satu contoh euglenoid atau euglenovita adalah Euglena viridis. Euglena viridis pada mikroskop cahaya memiliki warna hijau. Chrysophyta atau dengan kata lain ganggang keemasan atau ganggang pirang berasal dari bahasa Yunani, yaitu
chrysos yang artinya adalah emas. Chrysophyta memiliki pigmen dominan derivat karotin berupa xanthophyll atau kuning dan memiliki pigmen lainnya yaitu klorofil A, C, dan fukosantin atau coklat. Contoh-contoh Chrysophyta adalah Chrysophyceae dan juga Basilariophise. Pyrophyta atau juga yang dikenal sebagai ganggang api berasal dari bahasa Yunani, yaitu pyros yang artinya adalah api. Pyrophyta memiliki pigmen dominan klorofil A, klorofil C, phycobilin, dinosantin, dan xanthophyll. Contoh-contoh Pyrophyta adalah Pfisteria dan juga ada Gymnodinium breve. Chlorophyta atau ganggang hijau berasal dari bahasa Yunani, yaitu chloros yang artinya adalah hijau. Chlorophyta berwarna hijau karena memiliki pigmen dominan klorofil A dan klorofil B, dan juga memiliki pigmen tambahan karotin yang berwarna kuning kemerahan dan xanthophyll yang berwarna kuning. Contoh-contoh Chlorophyta adalah Chlamydomonas nivalis dan juga ada Spirogyra. Phaeophyta atau ganggang coklat berasal dari bahasa Yunani, yaitu Phaios yang artinya adalah coklat. Phaeophyta memiliki pigmen dominan fukosantin dan juga memiliki pigmen lainnya yaitu klorofil A, klorofil C, dan juga xanthophyll. Contoh-contoh Phaeophyta ada Hormosira banksi dan juga ada Turbinaria ornata. Rhodophyta atau ganggang merah berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhodos yang artinya adalah merah. Rhodophyta memiliki pigmen dominan phycobilin yang terdiri dari phycoerythrin yang berwarna merah dan juga phycocyanin yang berwarna biru. Selain itu, Rhodophyta memiliki pigmen-pigmen lainnya yaitu klorofil A, klorofil D, dan juga karotin. Contoh-contoh Rhodophyta ada Porphyra dan juga ada Corallina officinalis. Banyak sekali kegunaan, diantaranya di bidang kesehatan, bidang industri, bidang pangan, dan masih banyak lagi. Di bidang pangan, contohnya, alga dapat diolah menjadi nori, serta dapat menghasilkan algin dan alginat sebagai campuran pada es krim. Bahkan, pasta gigi, shampoo, dan kosmetik yang kita gunakan merupakan produk dari alga. Itu adalah beberapa kegunaan alga pada bidang industri. Kemudian di bidang kesehatan, alga juga berperan sebagai bahan baku pembuatan pil dan antibiotik, penghasil iodium untuk mengobati penyakit gondok, dan sebagai sumber beta karoten untuk mencegah kanker, termasuk kanker paru-paru.